Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Diberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keafiatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia di malam dan waktu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani hadirin rahimakumullah, kita berada di babun fit taqwa. Bab yang membahas tentang takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berasal dari kata qawiyah, waqiyah, bukan qawiyah, waqiyah. Takwa itu sebenarnya kalau pelafazan orang dulu sekali, dulu sebelum zaman Nabi, jauh sebelum masa baginda Nabi Muhammad SAW, orang menyebut kata takwa itu dengan wiqwa. Awalnya dia itu dengan kalimat wiqwa, namun seiring berjalan waktu dia berubah menjadi takwa. Wiqwa diambil dari makna yaitu menjaga. Ya. Jadi takwa kalau dalam bahasa Arab itu definisinya adalah penjagaan dari segi bahasa. Kalau dari pemaknaan bahasa, dia berarti menjaga. Makanya ada wiqayatul ra's, penjaga kepala, helm. Helm itu dia wiqayah, ya, wiqayatul ra's, ya, menjaga kepala. Ya, isti'malul wiqayah, menggunakan pelindung, ya, wiqayah. Dari situlah berasal kata-kata takwa, yaitu menjaga dari segi bahasa Arab. Nah, tetapi takwa dalam sisi syariat, sebagaimana yang sering disampaikan dan sering kita dengarkan adalah menjaga diri kita, bagaimana agar kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jaga diri agar diri kita ini terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan juga menjaga diri agar jangan sampai melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi sebenarnya daripada takwa, yaitu menjaga daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa, nah, boleh coba kalau dibacakan itu, coba baca itu takwa. Kata takwa bermakna pencegahan sesuatu dari sesuatu yang lain melalui perantara sesuatu lainnya. Nah, pencegahan sesuatu dari sesuatu yang lain dengan melalui perantara sesuatu. Ya. Jadi melaksanakan sesuatu dalam rangka melindungi diri kita dari sesuatu. Itu namanya takwa. Ya, kayak tadi itu ada bilang ini pakai helm, ini kan sesuatu untuk melindungi diri dari sesuatu, dari benturan, dari tabrakan, dari kecelakaan dan lain sebagainya. Menggunakan sesuatu, melaksanakan sesuatu untuk melindungi diri dari sesuatu dengan menggunakan sesuatu. Nah, melindungi diri. Nah, itu dia definisi dari bahasa. Ini harus ditahu. Sehingga ketika ente tahu itu definisi daripada hal semuanya, kalau kamu tahu definisi, maka kamu tidak akan melenceng dari maksudnya nanti. Kenapa? Karena kamu tahu tujuan sebenarnya. Itu fungsinya orang paham definisi. Karena orang sekarang banyak dia tahu takwa, tahu kamu diperintahkan untuk bertakwa. Oh iya, saya siap bertakwa. Apa itu takwa? Nah, tidak tahu dia, bingung dia ketika dia ditanya
takwa. Kenapa? Karena dia tidak paham definisi takwa. Terus lanjutkan. Dan antar dua hal itu terdapat perlindungan. Dalam arti hendaklah setiap hamba melindungi diri sendiri dengan sesuatu yang ditakutinya. Dengan demikian maksud ketakwaan hamba kepada Rabb-Nya adalah usaha membangun benteng perlindungan antara dia dengan kemarahan, kemurkaan serta siksaannya. Benteng tersebut berupa ketaatan dan penghindaran diri dari berbuat kemaksiatan. Karena itu takwa bermakna ketakutan dan kewaspadaan yang terus-menerus serta upaya menjauhkan diri dari berbagai rintangan di perjalanan, yaitu jalan kehidupan yang seringkali dipenuhi duri-duri syubhat, duri-duri syahwat, dan duri-duri tajam. Takwa juga bermakna menjaga diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat dan membahayakan diri, termasuk mengabaikan harapan semu dan angan-angan kosong yang tak dapat mengabulkan doa. Oleh sebab itulah kata takwa tidak jarang dipergunakan dalam arti menghindari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa merealisasikannya, seorang hamba harus mengetahui apa saja yang harus ditakuti dan benar-benar menakutinya. Jadi takwa itu adalah sebuah perasaan atau keinginan yang menyebabkan kita jadi takut untuk memancing murka Allah, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kalau kita tidak mau atau takut daripada murka Allah, maka lanjutannya itu tadi, pastinya kita akan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu satu-satunya jalan agar kita tidak dimurkai oleh Allah. Tetapi ketika kita tidak memiliki perasaan takwa atau takut itu, maka kita akan susah untuk menjalankan perintah Allah, dan juga kita akan susah berlindung atau menjauhi daripada larangan-larangannya Allah. Nah, sehingga itu yang harus ditumbuhkan dulu oleh seseorang, yaitu sifat takwa. Ketika sifat takwa itu ada dalam diri seseorang, maka dia dengan mudah berbuat baik dan juga mudah untuk menghindari keburukan dan juga kemaksiatan. Dan takwa ini sebagaimana sudah dijelaskan banyak dalam Al-Quranul Karim, ya, keutamaan-keutamaannya. Nah, kita akan baca coba firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, kita diminta untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di sini dijelaskan oleh para ulama bagaimana sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa adalah bi ayyuta'a fala yu'sa, yaitu dengan mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Wa yudhkar fala yunsa, dan mengingat Allah serta tidak pernah melupakan Allah. Wa yushkar fala yukfar, kemudian bersyukur kepada Allah dan tidak kufur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebenar-benarnya takwa. Jadi kalau kamu memang benar-benar mau takwa kepada Allah, ya itu dia. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Selalu ingat Allah dan tidak pernah melupakan Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah mengingkari atau berkufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ini kalau dilihat, dia seperti berbeda, ya, seperti ada pertentangan. Tadi kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kok sekarang disuruh kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kesanggupanmu? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu memang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, itu menandakan bahwa sebenarnya kita ini sanggup untuk benar-benar bertakwa kepada Allah. Allah hendak memberitahukan kepada kita, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Kesanggupan kita adalah bahwa kita sebenarnya sanggup benar-benar bertakwa kepada
kepada Allah. Cuma selalu yang jadi problem di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita ini adalah bukan masalah kesanggupan, tetapi problem kita adalah masalah keinginan, bukan kesanggupan. Karena kalau sanggup, kita pasti sanggup, cuman kita tidak mau, tidak ingin. Itu yang selalu harus kita berusaha berantas dari dalam diri kita, yaitu perasaan tidak mau. Ya, karena kalau tidak sanggup, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan suatu amanah kepada hamba yang tidak dia sanggup. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan suatu ujian kepada hamba kecuali Allah tahu hamba itu mampu menerima ujian tersebut atau beban atau amanah tersebut. Ya, jadi ini dia bukan berbeda ya, bukan bertentangan. Banyak orang yang mengatakan ini kita disuruh bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tadi kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu maknanya sama-sama, tujuannya sama, yaitu kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan, dan di mana memang kemampuan kita adalah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baca ayat yang selesaikan ayatnya, ya alladzina amanu taqullaha wa qulu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Terus wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Anda pernah cerita ya tentang ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dan juga diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu anaknya sahabat yang ditawan oleh musuh, lalu orang tuanya bersabar. Akhirnya anaknya bebas dari musuhnya, sekaligus bawa 4.000 ekor kambing dia berhasil bawa kepada keluarganya. Apa sebabnya? Sebab daripada takwa. Dia bertakwa dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus intaqullaha yaj'al lakum Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu. Dan diartikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Terus, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Wahai orang-orang, in tattaqullah, apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah, ya, bersyukur atas nikmat Allah dan tidak kufur atas nikmat Allah, ya, selalu ingat dan tidak pernah melupakan Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan memberikan kamu furqan. Apa itu furqan? Furqan itu adalah kemampuan kita untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Artinya Allah akan berikan kita petunjuk. Orang yang takwa, maka dia akan diberikan petunjuk. Jadi salah orang nunggu petunjuk untuk takwa. Ada orang bilang, nanti saya sholat, nanti tunggu petunjuk dari Allah. Kamu sholat dulu biar dapat petunjuk, jangan dibalik. Ada orang dia balik, ya. Nanti nunggu hidayah petunjuk dari Allah baru saya sholat. Nanti tunggu hidayah petunjuk dari Allah baru saya pakai jilbab. Nanti tunggu hidayah petunjuk dari Allah baru saya tutup aurat. Kamu tutup aurat dulu untuk bisa dapat hidayah. Apa hidayah yang datang setelah itu? Keistiqomahan, kekuatan, kemantepan hati. Semuanya itu akan bisa datang kalau kita mulai dulu kebaikan. Jangan tunggu datang hidayah dari langit, datang baru kemudian membuat baik. Enggak, kita pancing dulu kebaikan yang besar itu dengan kebaikan yang kecil. Kalau kita mau dapat ikan besar, maka kita pancing dia dulu pakai ikan yang kecil dulu. Atau kalau pingin orang kalau mancing ikan hiu, ada yang pernah mancing ikan hiu sih? Tidak ada ya. Kalau di Arab itu banyak orang mancing fish, yang mancing ikan hiu itu dia pakai ikan-ikan yang segini. Artinya dia harus mengorbankan sesuatu untuk dia bisa dapatkan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana mau dapat hiu kalau dia duduk nonton TV di rumah? Nggak bisa. Ya.
Antara dia keluar uang dengan dia beli ke pasar atau dia pergi mancing. Harus ada sesuatu yang dikorbankan terlebih dahulu untuk datang sesuatu yang besar. Kalau mau hidup kita lebih baik, kalau mau hidup kita penuh petunjuk, kalau hidup kita mau diberkahi oleh Allah, ya kita dulu buat baik kepada Allah. Buat amal-amalan yang soleh yang diperintahkan oleh Allah, dan juga jauhi larangan-larangan Allah. In tattaqullah, kalau kamu takwa kepada Allah, baru dia yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dia maafkan kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah Maha memberi kemuliaan kepada hamba. Takwa ini ada 3 tingkatan sebelum kita masuk ke hadis ya. Takwa ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, at-tawaqqi 'anil 'adzabil mukhallad bitabarri 'anil syirki. Takwa yang pertama adalah dia tidak syirik kepada Allah. Dia tidak syirik kepada Allah. Ini takwa tingkat paling rendah. Ya, dia menyembah Allah. Dia percaya kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Tetapi masih hanya sebatas kadar itu. Ini takwa paling rendah. Naik lagi 1 tingkat, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah dengan harapan untuk dia dapat pahala masuk surga. Ya. Ada orang, ayo kita pergi sholat biar kita masuk surga. Ya. Hindari maksiat itu biar kita tidak masuk neraka. Itu bagus. Bagus, karena tidak ada orang yang masuk neraka. Satu pun di antara kita tidak ada yang siap atau tidak ada yang mau untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Tetapi ini masih kelas 2 takwanya. Ternyata orang yang bertakwa atau beribadah kepada Allah itu karena ingin surga atau karena jauh dari neraka, mau jauh dari neraka, ini masih kelas 2 walaupun sudah bagus. Nah, ini tingkatan takwa yang ketiga yang paling tinggi adalah yaitu membersihkan dirinya dari segala perkara yang dibenci oleh Allah. Waktunya, kesempatannya, pikirannya, isi hatinya, semuanya dia bersihkan dari hal-hal yang memancing murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkat takwa yang paling berat. Ini berat. Ya. Bagaimana hati kita selalu ingat Allah. Pikiran kita tidak bermaksiat kepada Allah, mata kita tidak bermaksiat kepada Allah, lisan kita tidak bermaksiat kepada Allah, selalu ingat Allah, tangan kita tidak bermaksiat kepada Allah. Semuanya untuk cari ridha Allah. Itu tingkat takwa yang paling tinggi. Kalau kita tidak bisa sampai ke yang paling tinggi, maka setidaknya ambil kelas 2. Ya. Kalau tidak bisa kelas 3, ambil kelas 2. Jangan puas sama kelas 1. Ya, karena kelas 1 itu agak berat dikit ya. Kalau kelas 1 itu kan masih ngeja dia baca kan. Alif lam mim ya. Belum betul. Zalika, ini kelas 1. Jangan senang kelas 1. Paling enggak naik ke kelas 2. Kalau enggak bisa ngasar ya setidaknya lancar baca Quran. Kalau enggak bisa berlagu, enggak bisa jadi imam enggak apa-apa, tetapi setidaknya bisa membaca Al-Qur'an. Jangan ridho dengan diri kita yang masih terbata-bata baca Quran. Ini perumpamaannya. Kalau kita mau umpamakan dengan baca Al-Quran, nah begitu juga dengan takwa. Kalau kita tidak bisa benar-benar takwa, ya setidaknya kita menjaga yang wajib-wajib dan hindari yang haram-haram. Ya. Nah, kalau kita tergelincir, na'udzubillah, tergelincir di yang syubhat, ya, ada berbuat perkara-perkara yang juga masih maksiat, tetapi kita cepat mengembalikan kepada Allah, ya setidaknya itulah kualitas dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca hadis pertama. Wa ammal hadithu fal awwal, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nasi qala atqahum faqalu laysa an hadha nas'aluka qala fa Yusuf nabiyullah ibn nabiyillah ibn khalilillah qalu laysa an hadha nas'aluka fa Yusufu nabiyullah ibn nabiyillah ibn khalilillah. Quran 1 ibni nabiyillah lagi ibni khalil. Fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. 4. Terus apa salah cetak, enggak masalah. Qalu laisa an hadha nas'aluka
Qala Ada yang bawa kitab ini? fa'al ma'adinil arami tas'alani. Ya. Terus. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di antara manusia?" Nah, ditanya Rasulullah SAW, man akramun nas? Siapa orang yang paling mulia ya Rasulullah? Ya, ini sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Maka lihat apa jawaban Nabi langsung. Apa kata Nabi? Beliau menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Nah, orang yang paling bertakwa. Jadi kadar kemuliaan yang paling tinggi adalah orang yang paling bertakwa. Nabi tidak bilang orang paling banyak uangnya. Nabi tidak bilang orang yang paling besar rumahnya. Nabi tidak bilang orang yang bagus keturunannya. Nabi tidak bilang orang yang tampan, orang yang bersih. Ya, orang yang paling mulia, ya, akramuhum, orang yang paling mulia tentunya di sisi Allah ya. Karena kita mau menilai kadar kemuliaan itu di sisi Allah. Buat apa kita nilai kadar kemuliaan di sisi makhluk? Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Tidak ada artinya pandangan kita. Ya. Saya memandang sesuatu kepada Bapak Ibu, ini sebenarnya pandangan yang tidak ada artinya, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan merubah. Begitu juga pandangan Bapak Ibu kepada saya, itu pun juga tidak akan merubah baik kepada Bapak Ibu maupun kepada saya. Nah, tetapi pandangan yang diinginkan di sini yang ditanyakan itu man akramun nas, ya tentunya itu di sisi Allah. Maka Nabi langsung menjawab qala atqahum, orang yang paling bertakwa. Terus apa kata sahabat? Mereka menyahut, bukan itu maksud pertanyaan kami kepada engkau. Maka beliau, bukan itu maksud, bukan ya Rasulullah. Ketinggian jawaban takwa itu ya. Sahabat bilang laisa an hadza nas'alu. Ya, bukan itu ya Rasulullah. Pertanyaan kami bukan mulia yang itu. Nah, terus apa katanya Nabi? Maka beliau kemudian menjawab, Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi. Ya, apa di situ enggak? Dia putra kasih Allah. Kurang dia. Yusuf seorang nabi Allah, putra nabi Allah, putra nabi Allah, putra kekasih Allah. Karena Nabi Ibrahim itu dia dijulukin Khalilullah, artinya kekasih Allah. Ya, itu dijulukan. Yusuf nabi, putra Yakub nabi, putra Ishak nabi, putra Ibrahim nabi, dan juga kekasih Allah. Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Yusuf, ya, jadi ini bayangkan ya, Nabi Yusuf itu nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, bapak kakeknya itu, buyutnya itu, ya itu juga seorang nabi dan kekasih Allah, orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi bilang, oke, kalau kamu nggak terima dengan jawaban atqahum tadi, paling bertakwa, nah ini saya kasih kamu contoh dari manusia. Orang yang paling mulia ya jelas Nabi Yusuf, karena dia nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, bapak kakeknya nabi. Ayo, siapa bisa kalahin? Dia sendiri nabi, bapaknya pun hidup, berarti dia juga hidup di dalam, ya, dibesarkan juga oleh seorang nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi ada dua tuh, jadi Nabi Ismail satu dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail keluarlah bangsa Arab. Itu keluar semua orang Arab itu berasal dari Nabi Ismail. Nah, kemudian Nabi Ishak keluarlah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang sekarang itu mereka berasal dari Nabi Ishak. Itu keturunannya Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Terus mereka pun menanggapi jawaban beliau, bukan itu maksud pertanyaan kami kepada engkau. Ya Rasulullah, bukan itu, kejauhan. Karena kalau kita bercerita Nabi Yusuf sudah selesai. Kita mau tanya yang sekarang ini. Ini dia mau tanya sahabat, sekarang ini siapa orang paling mulia? Ya, kalau Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim sudah jelas itu. Ya laisa an hada, bukan itu ya Rasulullah. Ya, yang kita tanya itu bukan. Terus apa kata Nabi?
Beliau pun bertanya, apakah maksud pertanyaan kalian itu tentang asal-usul bangsa Arab? Jika demikian, maka yang paling baik di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah yang paling baik pula dalam saat memeluk Islam jika mereka memahami syariat. Fa'an ma'adinil Arab tasaluni. Oh, kata Nabi. Berarti kamu mau tanya yang sekarang ini orang-orang Arab yang ada. Karena beliau kan tinggalnya di Arab, beliau orang Arab. Kamu mau tanya tentang orang-orang Arab? Maka Nabi menjawab, ya khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Nabi menjawab, orang yang baik di masa jahiliyah sebelum Islam ya. Kenapa disebut masa jahiliyah? Karena itu memang masa penuh dengan kebodohan ya. Orang saling bunuh ya. Yang kalau dia punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kalau dia punya anak laki marah dikit dipenggal kepalanya. Itu keadaan orang pada waktu jahiliyah. Nah, tetapi di masa itu bukan berarti semuanya seperti itu. Ada juga orang-orang baik. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu dari zaman jahiliyahnya dia baik. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu dari masa jahiliyah beliau orang baik. Utsman bin Affan dari masa jahiliyahnya dia orang baik. Ya banyak orang-orang dari masa jahiliyah itu dia baik. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu mau tahu orang yang mulia sekarang ini, maka orang yang dari zaman jahiliyahnya baik, lalu di Islamnya pun dia juga jadi orang baik, tetapi dikasih lagi syarat tambahan, idza faquhu, kalau mereka faham ilmu syariat. Itu syaratnya. Ya. Jadi kemuliaan itu digantungkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW selain juga dengan nasab, ya, garis keturunan. Seorang itu akan bisa mulia dengan garis keturunan. Seseorang itu akan bisa mulia dengan kelakuan. Seseorang itu bisa mulia dengan perbuatan. Tetapi mulianya dia dari keturunan, mulianya dia dari perbuatan, tetap dikaitkan kalau dia faham ilmu agama, taat dengan agama, ikut perintah agama, jauhi apa yang dilarang oleh agama. Baru dia bisa benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kemuliaan kalau dari sisi manusia itu memang banyak. Ya, bisa dari keturunan orang dia bisa dipandang hormat karena dia anaknya fulan, karena dia cucunya fulan, karena dia keturunan Nabi, karena dia keturunannya ini, karena bahkan kalau sekarang ini dia bisa jadi ponakan gubernur. Nah, dihormati. Siapa ini? Ponakannya gubernur. Orang semua hormat sama dia. Ponakannya wali kota, ponakannya presiden, anaknya anaknya ini, anaknya itu. Orang bisa hormat dengan dia. Ya. Memang itu faktor-faktor itu bisa menjadi sebab seseorang itu dimuliakan. Tetapi di sisi Allah, hal itu bisa menjadikan kamu mulia kalau kamu faquhu, kalau kamu bisa paham ilmu agama dan jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la yaghurrannakumul ansab. Ya. Jangan tertipu dengan kemuliaan nasab. Ya. Seseorang kalau dia diberikan jalur keturunan, ini sering sekarang jadi polemik, sering ribut kan. Ada cucu Nabi, ada yang bilang dirinya Habib, ada yang bilang dirinya Sayyid, ada yang bilang itu dan ini ya. Nah, garis keturunan itu memang ada, tidak akan pernah bisa dipungkiri, dia memang ada dan memiliki kemuliaan tersendiri. Nanti itu akan ada babnya di Riyadhus Shalihin, tapi agak di akhir nanti itu akan ada bab sendiri khusus yang membahas tentang keturunan Nabi itu ada babnya. Dan memang itu sudah merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap la yaghurrannakum, jangan kamu tertipu dengan kemuliaan yang sedikit itu. Karena kamu punya jalan mulia yang lebih besar. Apa itu jalan mulia yang lebih besar? Yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu anak orang baik, tapi kelakuanmu tidak baik, maka kamu tidak akan pernah bisa mulia di sisi Allah. Ya. Kamu anak Nabi, kamu keturunan Nabi, ya. Coba kita bayangkan, jangan kita jauh-jauh. Cerita di Al-Quran, anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya. Itu sepanjang zaman dia akan dikenang sebagai anak-anak yang buruk, walaupun pada akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jangan lagi kejauhan, atau kita mau ambil lagi agak jauh dikit ya. Anaknya Nabi Nuh, itu kan dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ya.
Itu dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Padahal dia anaknya Nabi, bukan cucu, bukan ke-40, bukan ke-35. Anak Nabi langsung di bawahnya Nabi. Bisa dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Jadi patokannya apa? Patokannya adalah dalam ketakwaan. Kamu cucu Nabi, takwa kepada Allah luar biasa. Kamu bukan cucu Nabi, takwa kepada Allah juga tetap luar biasa. Jadi ukurannya itu takwa. Ya, garisnya itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah, kami jadikan ada suku-suku, ada berbangsa-bangsa, ada orang yang lebih mulia stratanya, ada yang lebih rendah. Itu biasa, kata Allah. Memang itu sudah ketentuan Allah. Ja'alnakum syu'uban, kata Allah. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, biar kalian saling kenal. Karena kalau kita berasal dari satu kedudukan yang sama, maka kita akan susah kenalan. Ya. Tetapi karena ada perbedaan, ya dibuat oleh Allah itu perbedaan agar kita bisa saling kenal mengenal. Tapi tetap lanjutannya apa? Ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Punya kemuliaan diberikan oleh Allah, manfaatkan semaksimalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu inti. Baik, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun qadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisaa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisaa rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai pewaris di dalamnya. Lalu dia sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai pewaris di dalamnya. Lalu dia pun akan melihat bagaimana kalian berbuat terhadapnya. Karena itu waspadalah terhadap dunia, serta waspadalah terhadap kaum wanita. Sebab fitnah pertama yang timbul di kalangan Bani Israel adalah pada wanita. Hadis riwayat Muslim. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Sa'id? Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini apa? Hijau, manis dan hijau. Ya, manis dan tampak hijau. Khadirah artinya hijau. Maksud hijau apa? Maksudnya indah. Ya kan, kita senang kalau lihat sawah-sawah, ya, pohon-pohonan yang hijau. Karena memang warna hijau ini memanjakan mata. Sehingga Nabi memberikan perumpamaan dunia ini manis dan hijau. Artinya tampak indah. Dan memang itu kenyataannya. Dunia ini selalu tampak indah. Selalu tampak indah. Tidak ada satupun dari kita di dalam ruangan ini atau siapapun yang ada di rumahnya sekarang yang akan menolak kalau dikasih uang 1 juta. Tidak ada, saya jamin. Sekaya-kayanya orang kalau dikasih 1 juta dia pasti akan terima, karena enak. Uang. Dunia itu selalu tampak indah, tampak manis. Ya. Selalu akan menarik perhatian orang untuk menikmatinya, untuk menggunakannya, untuk mengambil manfaat dari dalamnya. Nabi sudah jelaskan, inna dunya hulwatun khadirah, selalu memancing keinginan seseorang untuk menguasai dan memilikinya. Ya. Atau ada ulama mengatakan bahwa khadirah itu diambil dari makna sayur-sayuran. Artinya sedap, enak dimakan. Ya, pada intinya yang dimaksudkan oleh Nabi bahwa sungguhnya dunia itu manis dan nikmat untuk diambil oleh orang, selalu memancing perhatian orang untuk menikmatinya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai pewaris. Menjadikan kalian sebagai pewaris di dalamnya. Artinya Allah menjadikan kita sebagai pemimpin-pemimpin di dalam dunia. Pewaris. Kita kan mewarisi dari ayah kita, lalu nanti juga akan kita warisi kepada anak kita akan mewarisinya kepada cucu kita, dan seterusnya. Kehidupan di dunia ini terus berputar sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kita sebagai waris, sebagai pemilik daripada dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun.
lalu Allah akan menilai apa yang kita buat selama kita hidup di dunia. Di dunia kita buat baik, nah itu akan dinilai oleh Allah. Mau dilihat apa yang kita laksanakan selama kita hidup di dunia yang bergelimang dengan penuh kenikmatan, bergelimang penuh dengan syahwat, bergelimang penuh dengan keindahan. Mau dilihat apakah dia terlena dengan dunianya, apakah dia menikmati dunianya, apakah dia tenggelam dengan dunianya sehingga dia lupa kepada Allah. Ini kita sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lagi dinilai ini Bapak Ibu. Semua kita lagi dinilai. Makanya sangat, kalau bahasa kasarnya, sangat bodoh. Sangat bodoh. Orang yang terlalu terlena dengan dunia itu sangat bodoh. Karena sebenarnya dia sedang diawasi oleh Allah. Kematian itu kan kita terus lihat itu. Setiap minggu ada saja diumumkan di masjid. Ada yang kita hadiri jenazahnya, ada yang kita hadiri tahlilnya, ada yang kita hadiri acara nyiwaknya. Kita makan, ketawa, makan di acara nyiwak orang meninggal, ketawa kita. Ya, bisa kita tertawa, terbahak-bahak, dilken bisnis, dilken urusan di acara kematian. Tidak mau mengambil pelajaran. Ini orang bodoh. Pelajaran lagi tampak di depannya, tetapi dia tidak mengambil pelajaran. Ini adalah orang yang paling bodoh. Ini dikatakan Allah menjadikan kamu pewaris agar kamu nanti dinilai oleh Allah. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan menilai apa yang kamu lakukan selama kamu hidup di dunia. Fattaqud dunya. Maka diberikan pesan oleh Nabi. Jagalah diri kamu dari keduniaan. Jangan tenggelam kamu kepada dunia. Jangan tenggelam atau terlalu menikmati kehidupan dunia. Takwa kepada Allah akan dunia. Jaga perintah Allah mengenai dunia, jauhi larangan Allah mengenai dunia. Ya, fattaqud dunia, jaga dirimu daripada keduniaan, wattaqun nisa. Nah, ini diberikan penjagaan khusus spesifikasi disebut sama Nabi. Dan jaga diri kalian dari wanita, dari perempuan. Jaga diri kalian daripada fitnah perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal fitnah Bani Israel, awal kekacauan Bani Israel, awal kerusakan Bani Israel itu disebabkan oleh wanita, oleh perempuan. Ya. Nah ini hendaknya kita menjaga. Ya. Jaga daripada dunia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga diri dari wanita. Banyak orang, ya, dia bisa jaga dirinya dari macam-macam maksiat. Bisa dia naudzubillah, ya alhamdulillah ya. Bisa dia jaga dirinya dari minuman keras. Bisa dia jaga dirinya dari permainan yang bukan-bukan ya, judi dan lain sebagainya. Bisa dia jaga dirinya dari itu dan ini. Tapi susah bagi orang untuk jaga dirinya dari wanita, susah. Ya, susah. Untuk dia menghindarkan diri dari wanitanya itu sangat susah. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian Nabi Yusuf ya. Apa kata bapak angkatnya Nabi Yusuf yang jadi menteri itu, yang jadi bendahara waktu itu, perdana menteri ya, bendahara sekaligus perdana menteri Mesir pada waktu itu. Apa katanya ketika dia bicara kepada Zulaikha istrinya yang merayu Nabi Yusuf? Apa katanya? Inna kaidakunna azim. Sungguhnya tipu daya kalian wahai perempuan itu sangat besar, sangat besar. Ya, tipu daya perempuan itu sangat besar. Perempuan, dia akan susah terperdaya oleh laki-laki. Susah. Tetapi laki-laki cepat terperdaya oleh wanita. Begitu dia kibaskan rambutnya saja sedikit. Nah itu semua laki-laki yang baris itu sudah lain-lain pikiran. Ada yang mau nikahi, ada yang ingin mendekati, ada yang mau ajak ngobrol, ada yang mau ajak jalan, ada yang mau ajak makan. Semua lain kepalanya semua. Padahal si perempuan ini dia kibaskan rambutnya habis mandi, ya. Tapi ini laki semua langsung terpedaya. Ya. Kenapa? Saking besarnya fitnah wanita. Inna kaidakunna azim. Ya. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar. Berbeda ketika Allah bercerita tentang syaitan. Ya. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.
Allah ngomong inna kaida syaitan karena dhaifah, sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tetapi ketika mensifati wanita inna kaida kunna azim, sungguhnya tipu daya perempuan itu sangat kuat, sangat luar biasa, sangat besar. Makanya Nabi menekankan kita untuk menjaga diri daripada tipu daya wanita. Dan bagi para wanita untuk menjaga dirinya agar jangan memperdaya laki-laki. Jangan cuma tuntut laki-laki untuk jangan tertipu. Ini laki-laki tidak bisa jaga pandangan. Iya, kita tidak bisa jaga pandangan karena situ juga memberikan kita akses untuk tidak bisa jaga pandangan. Ya. Nah, sehingga jangan ada saling menyalahkan satu sama lain. Laki-laki wajib menjaga pandangan, yang perempuan wajib dia menutup dirinya agar tidak dipandang oleh laki-laki. Nah, itu dia. Kerjasama. Kita kerjasama. Yang perempuan jangan memperdaya, yang laki-laki jangan terperdaya. Karena awal fitnah Bani Israel berasal dari wanita. Itu sama seperti cerita Bala'am bin Ba'ura. Bala'am bin Ba'ura karena terlalu menuruti istrinya, akhirnya dia bermaksiat kepada Allah. Itu bahaya. Baik, berikutnya hadis ketiga. Ini sedikit hadisnya, selesaikan hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian dan keyakinan jiwa." Hadis riwayat Muslim. Nah, itu doanya Nabi ya. Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa takwaan wal afafa wal ghina. Ya, itu selalu diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dianjurkan bagi kita untuk senantiasa berdoa, yang memasukkan di bagian daripada doa-doa yang kita panjatkan, doa tadi, Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk, wat tuqa wal afafa wal ghina. Baik, lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u an Abi Tarif Ali bin Hatim al-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala yamin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Rawahu Muslim. Dari Abu Tarif Ali bin Hatim al-Ta'i radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah atas sesuatu kemudian dia mendapatkan sesuatu yang selainnya yang lebih menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah daripada sumpah itu, maka hendaklah dia mengerjakan ketakwaan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim al-Ta'i. Ya. Adi bin Hatim ini sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, aslinya Nasrani. Beliau aslinya Kristen Nasrani. Ya. Lalu kemudian masuk Islam, beriman kepada baginda Nabi di tahun ke-9 Hijriah. Ya, tahun terakhir ya. Dan termasuk dia hanya ketemu dengan Nabi sekitar 1 tahun sekian bulan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia dipanggil Abu Tarif. Nama aslinya adalah Adi bin Hatim. Bapaknya Hatim al-Ta'i itu terkenal ajwadul Arab, orang paling baik sebangsa Arab. Orang paling mulia di bangsa Arab, yang paling baik, yang paling dermawan, yang paling suka memberi, itu terkenal namanya Hatim al-Ta'i. Terkenal. Hatim al-Ta'i itu di waktu itu banyak bangun rumah untuk nampung tamu-tamu. Ya. Di waktu itu orang kalau menerima tamunya, kalau rumahnya tidak cukup, dia buatkan tenda, dia buatkan kemah di luar zaman itu. Nah, tetapi di tempatnya Hatim al-Ta'i, dia kalau punya tamu, dia buatkan rumah. Dia sediakan rumah-rumah khusus untuk tamu-tamu tinggal atau bagi para musafir yang melewati daripada kampungnya atau desanya. Jadi dikenal dengan kebaikan dan kemuliaannya. Nah, dan kebaikannya Hatim menular kepada Adi, anaknya itu. Adi bin Hatim. Adi ini saking baiknya, dia setiap hari di depan rumahnya, di pinggiran gitu, dia taruh gandum di depan rumah. Maka ditanya oleh teman-temannya, kamu kenapa taruh gandum depan rumah? Ngasih makan semut. Jadi dia pikirnya sudah bukan ngasih makan manusia,
Dia mikirnya ngasih makan semut. Bagaimana biar semut itu bisa menerima kenikmatan? Bagaimana agar burung-burung itu juga bisa makan? Jadi kebaikannya sudah bukan kepada manusia saja, bahkan dia berikan kepada makhluk Allah yang lain selain manusia. Saking baiknya Adi bin Hatim At-Tai. Beliau pada akhirnya a'war, matanya hilang satu karena kena panah di perang Siffin. Ketika beliau berperang bersamaan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dia bareng menemani Sayyidina Ali perang di perang Siffin. Matanya kena panah, yang satu hampir juga ya, kena panah juga tetapi masih bisa melihat sedikit ya. Yang satu sudah tidak bisa melihat sama sekali, yang satunya hampir buta. Ali bin Hatim meninggal di kota Kufah, meriwayatkan sekitar 66 hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu hadis yang diceritakan oleh Adi adalah hadis yang kita baca, yaitu man halafa ala yaminin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa bersumpah untuk melaksanakan sesuatu, thumma ra'a atqa lillahi minha, lalu dia melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya, ya, yang menyebabkan dia jadi diridhai oleh Allah karena sumpahnya. Sumpahnya ini bertentangan dengan ridha Allah. Ya. Jadi barang siapa yang bersumpah lalu melihat ada sesuatu yang bertentangan dengan sumpahnya, ya, tetapi yang bertentangan dengan sumpahnya itu memancing ridha Allah, yang menyebabkan dia mendapatkan ridha dari Allah, falyatit taqwa, maka hendaknya dia langgar sumpahnya, lalu dia laksanakan apa yang menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dari hadis ini kita diberikan pelajaran bahwasanya kita lebih mendahulukan takwa kepada Allah daripada hal yang lain. Kalaupun itu urusannya dengan sumpah kita. Ya. Saya sumpah pokoknya tidak akan saya mau sedekah. Tidak mau. Pokok ke Darul Quran tidak mau saya kasih. Terserah. Selama dia ustaz ini masih ngajar situ, dia kepeng di Darul Quran. Tidak, dia haramkan dirinya. Sumpah demi Allah, saya tidak akan sedekah. Ya, dia sudah sumpah. Tetapi akhirnya dia sadar bahwa sebenarnya kalau dia bersedekah, dia pasti akan dapat pahala. Ya, dia pasti akan dapat ridha Allah. Ya, maka langgar sumpahnya, sedekah. Kasih. Saya tidak akan mau kasih si fulan, tidak bakal karena dia begini-begini. Tidak, demi Allah saya tidak. Nah, lalu dia melihat ada sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan memberi, maka dia harus langgar sumpahnya, dia lakukan perkara yang lebih baik. Ya. Jadi tidak boleh kita mengutamakan hal selain takwa kepada Allah. Utamakan perkara yang memancing atau mengarahkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ada cerita, ada orang, dia pergi ke rumah Sayyidah Aisyah, kalau tidak salah, atau salah satu istri Nabi. Pergi ke rumah salah satu istri Nabi, tanya, bagaimana keseharian Nabi? Ada 3 sahabat. Nah, bagaimana keseharian Nabi? Maka diceritakan oleh Nabi, oh Nabi itu sholat tahajud, sholat begini. Maka 3 orang ini ketika pulang mereka pikir, kalau Nabi saja yang tidak punya dosa, lalu mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, ternyata tahajudnya banyak, baca zikirnya banyak, ingat Allahnya banyak, sholatnya banyak. Lalu bagaimana dengan kita? Maka akhirnya yang 3 orang ini bersumpah. 3-tiganya buat sumpah. Yang satu sumpah tidak akan tidur. Demi Allah saya tidak akan tidur. Tidak akan tidur. Saya mau terus ibadah. Orang Nabi saja sedikit tidur. Ya, apalagi saya yang banyak dosa. Nah, pokoknya saya harus bisa lebih banyak amal daripada Nabi. Kalau Nabi banyak amal, dia cocok dia Nabi. Kalau saya, apa yang bisa menyelamatkan? Sumpah tidak mau tidur. Satu sumpah tidak mau tidur. Yang satu sumpah tidak mau makan. Nabi saja sedikit makan. Masa saya mau banyak-banyak makan? Sumpah dia demi Allah dia tidak akan makan. Yang satu sumpah tidak akan kumpul dengan istrinya. Saya tidak mau kumpul dengan istri, ya, saya tidak mau. Biar saya bisa benar-benar ibadah hanya kepada Allah. Maka diceritakanlah 3 sumpah sahabat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka panggil 3 orang, suruh panggil. Apakah benar kamu yang sumpah? Iya benar, saya sumpah. Kenapa sumpah?
Ya, karena engkau, kita dengar ceritanya, sering ibadah, banyak buat amal soleh. Ya, kita apalagi banyak manusia, banyak dosa. Maka kami sepakat bertiga sumpah dengan beda-beda. Ya. Maka apa kata baginda Nabi SAW? Maka beliau menjelaskan dalam hadisnya yang panjang. Ya, di antaranya beliau bersabda, "Ama wallah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Demi Allah, kata Nabi, ya, saya orang yang paling bertakwa dari kalian semuanya. Semua manusia ini, saya orang yang paling bertakwa. Saya orang yang paling takut kepada Allah, kata Nabi. Lakinni usolli wa asum wa uftiru wa arqudu wa atazawwaju nisa. Ya. Nabi mengatakan, tapi saya yang paling bertakwa pun makan, ya, tidur, ya, ada waktunya kita ibadah, ada waktu kita tidur, ada waktu kita puasa, ada waktunya kita makan, ada waktunya kita tidak kumpul dengan istri, ada waktunya kita juga kumpul dengan istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak ikut jalan hidupku, maka dia tidak termasuk golonganku. Batalkan sumpah kalian. Nah, disuruh batalin sumpah. Ya, jadi ketika sumpah bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh syariat, maka tidak boleh kita utamakan sumpah, tapi kita utamakan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjil wada'i faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakat amwalikum wa'ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu at-Tirmidzi fi akhir kitab as-salati wa qala hadithu hasanun sahihun. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Ba'ili radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu kami menunaikan haji wada. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah salat 5 waktu kalian, berpuasalah pada bulan Ramadan kalian, tunaikan zakat harta kalian, serta taatilah para pemimpin kalian. Niscaya dengan begitu kalian akan masuk surga Rabb kalian. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, lalu dia berkomentar di akhir kitab As-Salah, hadis ini hasan sahih. Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili, salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga di antara beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sekitar 250-an hadis diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara sahabat-sahabat yang sangat muda ya dalam hidupnya Nabi. Ya, sehingga dia juga termasuk di antara sahabat yang akhir-akhir meninggal, sisa-sisa sahabat. Nah, salah satu yang terakhir meninggal, beberapa orang yang terakhir meninggal dari sahabat Nabi, salah satunya adalah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu taala. Apa katanya Sudai bin Ajlan? Dia mengatakan, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah di haji wada. Haji wada itu haji perpisahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji terakhir. Dan itu dalam riwayat dikatakan bahwa itu satu-satunya haji baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi haji cuma 1 kali, dan itu terjadi di Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ya. Karena beberapa bulan setelah haji, baginda Nabi SAW meninggal dunia. Ya. Sekitar 3-4 bulan setelah haji, baginda Nabi SAW meninggal dunia. Nah, dalam haji Wada, aku mendengar baginda Nabi SAW berkhutbah. Beliau bersabda, ittaqullah. Selalu di semua